lagi bersama dengan saya Yolanda Putri Dewati dalam program Ondel-Ondel Jakarta. Dan saat ini saya tepatnya sedang berada di shelter, salah satu shelter Sahabat Reptil Bekasi yang ada di kawasan Keranggan Jati Sampurna. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Mas Rian, salah satu anggota di Sahabat Reptil Bekasi. Selamat siang Mas Rian. Wah, ini langsung disuguhkan dengan ini iguana ya Mas ya, iguana. Yeah. Mas, ini kan Sahabat Reptil Bekasi ini merupakan suatu komunitas gitu ya. Betul. Itu tuh awal mulanya bisa diceritakan nggak sih Mas, dari mulai hobi yang sama, tahun berapa gitu? Awal mula berdiri Sahabat Reptil Bekasi ini awalnya itu dari hobi ya. Dari hobi. Masing-masing temen tuh punya hobi bareng-bareng. Akhirnya kita punya inisiatif buat diriin komunitas. Nah, itu kalau salah sekitar tahun 2016-an. 2016-an. Insya Allah bulan September ini nih kita akan ulang tahun ya kan? Oh, jadi bulan Iya. September ini udah genap 6 tahun gitu ya Mas ya. Oke, nah Mas, kalau untuk anggotanya sendiri nih Mas, hingga sekarang ini udah berapa? Ya mungkin belum banyak ya. Kemarin hanya sekitar yang aktif hanya sekitar 20 orang lah yang aktif. 20 orang. Lebihnya mungkin ya sekitar member-member yang biasa Iya. mungkin. Nah, Mas Rian ini kan saya lihat langsung ke salah satu shelter gitu ya. Terus saya lihat juga ada ular, Iya. ada iguana, biawak dan sebagainya gitu. Nah, untuk yang pertama nih ular dulu deh Mas. Ini Boleh. ularnya ini tuh jenis apa? Terus bobotnya berapa? Terus dari mana gitu Mas? Dulu ya. Iya. Oke, nih Sobat WK, jadi kita sambil langsung berinteraksi. Ini ada Yang ular. sering umum ya Nah. ditemuin di masyarakat, khususnya daerah Bekasi ini masih banyak. Ini Piton reticulatus. Ini Piton Piton. reticulatus atau lebih biasa disebut ular sanca. ular sanca. Nih Sobat WK, ini Mas Rian lagi megang ular Sanca. sanca. Usianya kurang lebih berapa ini Mas? Ini baru 1 tahun kayaknya. Baru 1 Iya. tahun. Kalau ini dapetnya dari mana nih Mas? Dari Kita warga hasil atau? rescue Rescue. dari warga masyarakat. Karena kita juga selain ini jadi relawan rescue juga di Oh, komunitas. Ya. oke, Jadi oke. bila mana ada masyarakat yang butuh bantuan, bila ada ular masuk rumah atau reptil masuk rumah, itu bisa Langsung kita- hubungi iya, langsung Sahabat hubungi. Reptil Bekasi gitu Iya, ya. betul. Nah Sobat WK, ini salah satunya dari rescue dari warga gitu ya, yang akhirnya ditangani langsung dengan komunitas Sahabat Reptil Bekasi dan langsung dirawat di karantina Iya, gitu kita ya Mas karantina ya. dulu. Sebelum kita rilis ke habitatnya yang jauh dari pemukiman, kita Ini karantina. karantina. Oke. Kalau ini makannya Ya makan ayam, ayam. tikus. Semua jenis ular sama ya Mas makannya? Ya Kurang jenis-jenis lebih. beda-beda. Oh beda-beda. Beda-beda jenis ular, beda makannya. Beda makan. Kalau ini kan tadi Ya, sanca. ini kan makannya biasanya tikus, Heeh. ayam. Ada juga ular yang makannya ikan. Oh ternyata ular ada makan Ada yang ikan makan juga ikan, ya. ya, kayak ular air, ular erindrit, ular kadut, itu makan ikan. Terus ada yang makan siput juga. Ular Oh. makan siput. Ternyata makannya beragam ya Mas Ada ya. makan itu ular siput, yang makan siput. Terus ada yang kanibal juga sama makan ular, itu king cobra biasanya dia makannya ular lagi. Iya iya Ya, iya. biasanya makan ular. Ya. Terus ada ular albo ini yang hijau ekor merah. Ini. Ini ada lagi ya. Trimeresurus albolabris. Mm-mm. Ular hijau ekor merah, dia makannya burung. Tadi apa jenisnya Mas? Viper. Viper. Iya. Trimeresurus albolabris. Dia dari keluarga ular viper. Ini sama dari warga. Ini dari warga. Ini baru kemarin kita ini. Oh ini daerah Iya, mana Mas? Di Dari daerah deket oh, masih dekat sini dekat nih. sini. Dekat aliran kali. Oh aliran kali. Karena emang habitatnya nggak jauh dari air dia. Oh oke. Siap. Nah kalau ini juga makannya sama. 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 Nah Mas ini kan ada beberapa jenis ular. Terus saya lihat juga ada yang lebih besar. Iya. Kalau ini jenis ularnya apa Mas? Ini sama, Piton reticulatus saya main ini. Sama. Cuma ini Ya, yang cuman udah ini yang usia. udah umur 6 tahun. Oh ini 6 tahun. Udah 6 tahun. 6 tahun dengan bobot tadi berapa Mas kurang lebih? Hampir 50 kg. 50 kg. Dan ini nanti ditunjukkan ya. Iya. Nah, betina dan jantan. Betina dan jantan sepasang. Yang paling besar ini jantannya apa betinanya Mas? Betinanya. Betinanya. Kalau jantannya sama 6 tahun juga. Jantannya ya 6 tahun dengan bobot kurang lebih ya di bawahnya lah. di bawahnya. Iya, Ya. Ternyata karena ukurannya lebih kecil. besar Biasanya betinanya iya, ya. biasanya emang lebih besar betinanya. Nah Mas,
ini kan makannya sama. Kalau untuk dari Mas Rian sendiri di sini tuh stok gitu, maksudnya ini dagingnya itu makanannya kita biasanya nyari di Nyari. pasar-pasar, di tukang ayam. Kita mencari ayam tiren, nah itu kita buat makannya. Oh jadi stok juga dong. Iya, kita nyimpen juga. Nyari ya. Dan sehari misalnya contohnya untuk jenis piton, ini piton ya Mas? Piton yang besar ini ya. Yang besar ini. Dia sekali makan itu kalau kita ngikutin nafsunya itu bisa sekitar habis 5 ekor. 5 ekor? Iya, 5 ekor sekali makan. Kalau kita ngikutin nafsunya juga. Itu nggak ada pembedaan jantan ataupun betina? Nggak ada, sama aja. Oh jadi Sobat WK untuk jenis ular piton ternyata bisa memakan dalam sehari itu 5-6 ekor gitu. Oke. Nah Mas, terus selain itu kan ini udah nih ular kalau ini dari teman ini atau teman dari warga? dia, ini kita hibahan ya. Oh, ini dari hibahan. warga, dari teman kita, dari sama komunitas reptil. Jadi dia nggak kerawat, sibuk kerja, akhirnya nggak dihibahkan keurus ke gitu kami, ya. dia nggak urus. Jadi sahabat reptil Bekasi juga menampung ibaratnya bagi warga atau teman-teman yang memang punya peliharaan namun Sibuk belum kerja, punya nggak kesibukan keurus, lain bisa dari dititip, daripada nggak kurus Iya. ya Mas ya. Jadi bisa langsung dititip di sahabat reptil Bekasi gitu. Nah, tadi ular Mas, terus ada biawak. Ada. Kalau biawak itu makanannya apa Mas? Sama. Sama. Daging dia, tapi kalau di alam biawak itu makanan utama itu bangkai. Oh, kalau di alam liar tuh Bangkai, ya pokoknya ular. Makanya biawak itu kenapa penting di alam, karena salah satu rantai makanan buat ular. Oh, Jadi dia oke, mengendalikan oke. hama-hama ular, dimakan sama dia. Langsung dimakan sama Iya, biawak dimakan. nih. Kalau di sini nih Mas, biawaknya ada berapa nih Mas? Kalau di Kita di sini yang ini ada 2. ada 2. Sebenarnya ada 4, yang 2 itu masih boleh hasil evakuasi yang ini sini. Nah, yang sini 2 ini peliharaan. 2 ini dari Sama dari hasil evakuasi juga. Evakuasi Cuman dia juga. udah apa ya, kan udah friendly lah. Oke, udah terbiasa Iya, udah gitu terbiasa ya. sama manusia. Ini jantan dan betina juga Jantan dan Mas. betina juga. Usianya kurang lebih berapa Mas? Perkiraan ya kira-kira 5 tahunan. 5 tahunan Ya, kurang lebih dua-duanya. lah, ya. Oke. Makannya daging juga. Daging, Sehari iya. berapa kalau biawak? Kalau biawak itu kita 1 ekor ayam. Kita 1 ekor potong ayam? tuh buat seminggu. Jadi seminggu kita kasih makan sampai 2 kali. Kita seminggu itu 2 kali dia makannya. Oh, nggak setiap hari Enggak kalau tiap hari, biawak? enggak tiap hari. Oh, jadi seminggu Seminggu itu itu biawak 2 kali minimal. 2 kali. Kalau ular Bisa nyampe sebulan. sebulan sekali. Bulan ya. Pokoknya makin banyak kita ngasih makan, makin lama dia makan. Oh, kalau kayak kalau piton ini sendiri misalkan dalam sebulan ini Mas Rian kasih makannya berapa? Biasanya ini baru terakhir kemarin nih makan nih. Nah, mungkin ya sekitar 2-3 mingguan lagi baru makan lagi. Misalnya Oh, gimana dia jatahnya pup tuh- aja. Kalau dia oh. udah pup biasanya kita kasih makan. Oh gitu, jadi patokan ini kalau Iya, dia pup. si ular tersebut udah pup baru bisa dikasih makan lagi. Iya, Mungkin kalau- biar nggak terlalu banyak menyimpan ini ya Mas. Iya betul. Karena kasihan juga kalau kita push makannya, ukuran makin gede, nggak baik juga buat si ularnya. Jadi jaraknya 2-3 Iya, minggu. pokoknya habis pup baru Nah, kurang lebih selama ini Iya. kayak gitu ya Mas ya. Kalau biawak itu dalam seminggu 2 kali. Total semuanya di sini ada berapa jenis Mas kalau di shelter kalau di Keranggan? jenis ini untuk jenis hewannya ada 3 ya. Dari 3. ular, Ular, biawak, dan biawak. iguana. Dan iguana. Untuk jenis ularnya sendiri ada 2 jenis, baru ada 2 jenis, 3 jenis sama kobra juga. Nah Mas, sepanjang dari terbentuknya tahun 2016 gitu sampai sekarang, ya. kegiatannya bisa dijelaskan Mas sahabat reptil itu ngapain aja sih gitu Oh, selain fokus ke reptil gitu? Sahabat reptil Bekasi ini kita kegiatannya selain hobi ya di Iya. reptil ya utamanya, kita juga bergerak di bidang rescue, edukasi, dan juga konservasi. Nah, rescue itu biasanya kita di mana ada warga masyarakat butuh bantuan, ada ular masuk rumah, kita bisa hubungi ke kami. Hubunginnya kemana nih Mas Di Rian? kontak aja ke Instagramnya Sahabat Reptil Bekasi atau ke Facebooknya Sahabat Reptil Bekasi ada. Nanti langsung Ada nomornya. hubungin Iya. admin, langsung nanti direspon nih Mas ya. Pokoknya se-Bekasi ada anggota kita. Oke siap. Ya, Nah, kita kalau kalau cepat. dari Bekasi ini kan ada berapa cabang sih Mas shelter? Baru ada 2 Ada 2 di Keranggan saat ini dan di Bekasi di daerah Rawaren. Rawaren, Rawaren, oke di ada belakang 2 Al gitu gitu, ya. iya. Oke siap-siap. Dan nanti
bagi Sobat WK nih kalau khususnya mungkin warga Bekasi yang terdekat terlebih dahulu ya Mas ya. Jadi kalau ada keluhan di rumahnya, ada ular masuk rumah, biawak, kan takut ya Mas, daripada bingung ditaruh di mana atau asal taruh buang juga nggak bisa ya Mas. Jadi bisa langsung hubungi di media sosial atau media sosialnya di Instagram Sahabat Reptil Bekasi, Facebooknya ada Sahabat Reptil Bekasi, dan YouTube-nya juga ada. YouTube-nya juga ada, tuh lengkap. Jadi bisa langsung nanti ditanganin sama teman-teman dari 24 jam kita ada ya Mas ya, diusahakan selalu ya Mas ya. Oke. Tak sedikit masyarakat yang merasa bingung dan takut ketika menemukan hewan reptil seperti ular, biawak, dan juga iguana di area tempat tinggal. Minimnya pemahaman dan penanganan hewan melata ini terkadang membuat warga memilih untuk membunuh hewan yang dianggap berbahaya. Berangkat dari hal tersebut, mendorong terbentuknya komunitas Sahabat Reptil Bekasi atau SRB. Fokus mereka di bidang edukasi, evakuasi, dan konservasi seputar hewan reptil. Wartakotalive.co menyambangi salah satu shelter komunitas SRB yang berada di Jalan Saworaya, Kranggan, Jatisampurna, Bekasi Selatan, Jawa Barat pada Rabu 10 Agustus 2022. Di shelter tersebut terdapat ular piton, biawak, dan juga iguana. Ular piton yang memiliki panjang 6 meter dan bobot 5 kg ini diletakkan di sebuah kandang yang tak terlalu besar. Sedangkan di samping kandang ular tersebut terdapat biawak jantan dan juga betina yang juga bersebelahan dengan kandang iguana. Kalau untuk tadi selain fokus di reptil ada rescue, ya ini bisa menampung keluhan warga. Terus tadi ada apa lagi Mas? Kita juga di bidang sosial, relawan, dan bencana alam juga kita turun tangan biasanya di komunitas Sahabat Reptil Bekasi ini. Biasanya kita membantu masyarakat bila ada bencana alam, kita bisa terjun langsung ke lokasi. Ya bisa kayak kemarin terakhir di daerah Bogor, yang itu bencana banjir bandang, kita berangkat ke sana. Kalau kita harus belum lama ini korban tenggelam, kita ikut bantu obsar. Ketua kita berangkat masuk. Langsung. Bisa dikenalkan ketuanya siapa Ketua Mas? kita namanya Bang Usup Sahroni. Bang Usup. Jadi Bang Usup bersama dengan teman-teman dan anggotanya meluncur kalau memang masuk. Teman ada korban tenggelam, misalnya kita memang kegiatan relawan, makanya kita aktif di situ. Kita juga kerjasama bersama BPBD, SAR, gabungan di Bekasi. Jadi kalau memang ada butuh bantuan, siap gitu ya Mas ya? Insya Allah siap bantu kita. Nah Mas, kan selain tadi membantu warga, terus ada bencana gitu, kalau dari kegiatan internalnya sendiri Mas mungkin ada sharing atau edukasi bareng gitu? Iya, biasanya kita ya sharing, berbagi informasi, berbagi pengalaman, gitu. Jadi menambah ilmu. Kita biasanya ngumpul kalau lagi agak ada acara nih, kita ngumpul di Bekasi, ngumpul. Satu titik nih janjian di mana gitu ya? Di sini atau di sana kita berbagi informasi, berbagi pengalaman, edukasi lagi tentang reptil, tentang kemanusiaan lah pokoknya. Kita berbagi di sana, kita sharing, kita apa nih ide-ide apa lagi nih untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, kita curahin di sana, di Bekasi sana. Jadi nggak cuma buat seru-seruan? Iya, nggak cuma seru-seruan aja, kita aktif lang di kegiatan-kegiatan lain juga kita. Oke, jadi nggak cuma praktek ya Mas, ternyata belajar teori juga ya Mas ya. Jadi biar saling berkesinambungan gitu ya. Kalau tadi Mas Rian sendiri cerita kalau misalkan dari ketua Sahabat Reptil Bekasi ini Mas Ucup tuh tergabung dalam apa Mas? Ular belajar ular. Dia dari salah satu SIOP. Dari SIOP juga, anggota di SIOP juga. Kebetulan dia aktif buat di kegiatan-kegigiatan sosial, jadi seluruh anggotanya juga ke bawah ya. Jadi saling dikasih tahu, jadi belajar bareng berbagi. gitu. Oke, siap Mas Rian. Nah Mas Rian, kan ini kasih makan ini kan ada yang setiap hari ada yang seminggu 2 kali atau bahkan sebulan sekali gitu ya. Kita balik lagi ke ular nih Mas. Ada gak sih Mas tips kasih makan ular yang benar gitu? Kalau masih makan ular ya, ular besar gini biasanya kan memang kelihatannya dia anteng, jinak ya. Tapi kalau udah saatnya dia makan itu justru yang paling bahaya. Jinak-jinaknya ular saat kasih makan itu udah paling bahaya. Makanya untuk ular besar ini kalau kita kasih makan usahakan jaga jarak. Jangan kita kasih jarak sama dia.
Harus ada iya, pokoknya harus perantara ada alat lagi ya, iya, nggak ada bisa alat, tangan kosong ya. kayak alat. Soalnya kalau kita masukin ke tangan gini, Iya. saat dia video pun tangan kita yang Oh. karena ular itu kan sensitif gerakan. Oke. Iya, jadi bukan makanan yang dimakan, itu tangan. Tangannya Iya. gitu ya. Jadi harus ada. Makanya jadi harus jaga triknya. jarak. Nanti langsung kita deketin aja ke mulutnya langsung. Jangan langsung ini, kalau bisa ya langsung masukin aja. Pokoknya jangan coba-coba lah. Jinak-jinaknya ular jangan coba-coba ngasih makan. Iya. Itu Jadi harus resikonya. yakin juga Iya. ya Mas ya. Iya. Jadi sobat WK ternyata kasih makan ular juga nggak bisa Nggak bisa sembarangan. Si jinak-jinaknya ular tuh nggak bisa ngasih makan sembarangan. Kalau Mas Rian sendiri berarti ini mempersiapkan nih Mas, ada daging. Mas Rian pakai mungkin Kayaknya tongkat ada atau tongkat, hook Ah. atau grab stick. Cuman kita hooknya lagi di sono, paling kita pakai alat ini. Heeh. Biasanya ini untuk ular kecil nih. Oh Kita iya, pakai ular kalau itu kecil. nggak bakal bisa ya Mas, Iya. kalau yang besar ya. Ular kecil, biawak kita pakai ini makannya. Oke. Nah itu kan pakai alat ya Mas ya. Terus kalau yang berarti harus yakin nih Mas Oke, kalau harus kasih makan. iya. Kita harus lihat posisi si ular juga nih. Kalau dia udah mau ini, misalnya kan ancang-ancang mau gigit, Mm-mm. kita jaga jarak. Mm-mm. Biasanya dia langsung wah, Berarti coba Mas nih. Rian sendiri tahu nih kalau misalkan dia mulai resah atau Iya. merasa kurang Nah, nyaman. nyaman, ketahuan. Makanya lah, dari kitanya juga harus Iya, kitanya harus- antisipasi sendiri iya, ya tahu. Mas ya. Oke. Jadi Nah, Mas, bisa sembarangan. kalau misalkan ular tuh minum nggak sih Mas? Minum. Minum. Mm-mm. Oh, minum disediakan Saya kayak ada biasa juga. sediakan ember, Oh. ember diantar minum. Oh, oke. Seperti biasa gitu. Biasa, ya, minum. Oh, oke. Kalau minumnya juga banyak nih Mas. Minum ya banyak, paling kita taruh ember ini, Heeh. dia haus dia minum. Minum. Terus habis makan dia minum. Kalau jenis piton di shelter Ranggan ini udah jinak ya Mas? Ini alhamdulillah bilang jinak ya jinak. Mm-mm. Ya udah jinak. Cuma tetap harus hati-hati Iya, ya Mas ya. Ini pelihara dari kecil sih katanya. Udah 6 tahun dia. Oh, pelihara. emang udah terbiasa hidup Udah dengan biasa. manusia gitu Iya, ya udah di biasa, sekelilingi. udah biasa ketemu manusia. Oke, siap. Nih Mas Rian, kedepannya harapannya apa sih Mas? Mungkin kayak teman-teman yang mungkin ada yang dia sebenarnya suka hobi reptil nih, tapi bingung nih mau menyalurkannya atau mungkin Hobinya. bisa diajak bergabung Boleh, gitu. hubung aja ke komunitas sahabat reptil Bekasi. Nanti kita bimbing buat jadi anggota-anggota yang mumpuni lah. Kita karena nyari juga buat teman-teman yang buat rescue gitu masih butuh buat rescue Butuh anggota lah iya, gitu ya butuh Mas anggota. ya. Iya. Tapi sejauh ini Mas, selama Mas Rian nih khususnya, pernah gak sih Mas, misalkan warga ada yang mengeluhkan nih, ada ular nih gini, Rumah gini. gitu. Terus sulit nih buat dievakuasinya gitu, pernah gak ada kejadian kayak gitu Mas? Ada, pasti ada aja. Nggak selamanya kita ada hasil rescue itu. Oh. Kadang-kadang butuh 2-3 hari Oh. baru nongol lagi si ular. Yang penting edukasinya ke warga tersebut. Oh, maksudnya kayak Iya. ini belum bisa, ini Ya, sekarang kita hati-hati ya kalau ini. rescue ke rumah warga, salah satu warga. Hmm. Terus ularnya belum kita dapetin, nah kita jelaskan ke warga tersebut tentang jenis ularnya, bahayanya, penanganannya. Terus bila mana kita bertemu si ular itu nongol lagi, terus kita kasih tahu bagaimana penanganannya. Biasanya seperti itu. Jadi begitu ular nongol lagi, si pemilik rumah udah tenang. Udah Dia tahu apa yang harus harus dilakukan iya. gitu ya Mas ya. Jadi begitu dia tahu, dia lapor lagi ular nongol, kita datang tinggal Oh, eksekusi oke. aja. Jadi nggak semulus Mas kayak di warga tolong dong ini Iya, datang langsung nggak dapat selamanya nggak kayak dapet, gitu ya Mas ya. Enggak juga. Berarti itu Kadang-kadang salah satu jadi tantangan dong. Iya pasti. Kadang-kadang ada yang masuk dalam gorong-gorong, Oh. atas pelapon. Iya, iya. Terus sering tuh di atas pelapon. Juga ada. Itu Mas gimana triknya? Apa? Bawa makanan atau gimana? Agak kita tanya aja ke pelapon, kita lihat bener nggak posisinya di mana. Paling pelapon kita bolong. Oh, gitu. Jadi Iya, lihat kalau udah tepatnya gede. di mana dulu Iya, gitu ya. baru kita. Terus lihat jenisnya juga Jenisnya kali juga, ya. Iya pastinya. Oke. Berarti Mas nih, selama menjadi anggota Sahabat Reptil Bekasi yang membantu warga gitu, suka dukanya apa sih Mas? Kedepannya ya gimana ya? Mungkin kalau senangnya bisa membantu Senangnya gitu bisa ya. ngebantu orang, ya dukanya kadang-kadang ada aja warga yang kadang nggak terima kasih atau Iya, apa. Karena kurang nggak- ininya iya, ya. kita kan nggak ngarepin apalah, kita ikhlas ya dari ini. Karena sekedar terima kasih atau apa gitu. Sama Kadang-kadang ada gitu aja. ya. Ya gitu ya, karena namanya saling membantu Iya. ya Mas ya. Apalagi Iya, kalau iya. buat menyelamatkannya aja sulit ya Iya. Mas ya, penuh tantangan.
Tapi kalau untuk kayak makanan gini-gini dananya itu dari kolektifan anggota atau pernah ada donatur atau seperti apa? Ya tergantung. Kadang-kadang kalau lagi ada dana pribadi, uang pribadi. Kadang-kadang ya lagi kosong di sono yang ada pasti banyak stok sono, kita ngambil di sana. Atau kita nyari ke pasar gratisan. Oh gitu ya. Iya, mintain gitu. Ayam mati pokoknya dah yang iya. Nah, malah tahu emang ada buat donatur juga yang ngasih. Mungkin kalau kayak yang pelihara terus taruh di sini mungkin kadang kasih juga ya Mas ya. Iya. Baik, sekian, terima kasih. Saya Yolanda pamit undur diri. Jangan lupa subscribe ya.